Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan tentu di dalamnya ada rintangan yang harus kita lewati agar bagaimana kita tetap konsisten dalam beribadah di bulan Ramadan dan mendapatkan pahala-pahala atas puasa yang kita lakukan, dan tentunya bagaimana menjaga kestabilan kita di saat kita beribadah di bulan Ramadan. Melewati rintangan tersebut adalah suatu keharusan bagi kita dengan cara kita menghadirkan di dalam diri kita rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berpuasa, rintangan tersebut hanya kita hadirkan takutnya kita kepada manusia, maka suatu saat kita pun akan tergoda dengan bisikan syaitan, kita akan tergoda dengan daripada bisikan-bisikan hawa nafsu, walaupun syaitan memang sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa hadis. Tapi ingat, syaitan bukan makhluk Allah yang bodoh. Sebelum syaitan ini dibelenggu oleh Allah, maka rasa-rasa kita ingin bermaksa berbuat dosa sudah syaitan letakkan di dalam hati kita, sehingga kita mungkin bisa lepas dari manusia dengan kita berdusta, berbohong. Di saat kita haus, kita milih untuk berbuka puasa. Kemudian mungkin kita bisa berbohong di saat kita juga tarawih witir, kita bilang kita tarawih witir padahal tidak. Maka ini semua yang kita bisa lakukan. Tapi di saat kita menanamkan rasa takut kepada Allah, maka semua rintangan-rintangan itu akan mudah kita melewatinya. Karena kita merasa selalu dilihat oleh Allah, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para ulama menjelaskan cara untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 perkara. Yang pertama adalah merasa dilihat, dipantau oleh Allah. Dengan kita selalu merasa dipantau, dilihat oleh Allah, ada rasa takut kita kepada Allah untuk membatalkan puasa, untuk melakukan kejelekan, dan malah termotivasi untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Kemudian yang kedua adalah mengingat bahwasanya apa yang kita kerjakan hari ini semua ada tanggung jawabnya di akhirat. Di saat kita berdusta tentang masalah puasa kita yang tidak berpuasa, di saat kita berdusta dengan kebohongan-kebohongan yang kita lakukan, maka ingatlah semuanya ada pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dengan kita mengingat pertanggungjawaban di akhirat, maka kita akan memiliki rasa takut kepada Allah dan maksimal di saat kita menjalankan kewajiban kita di bulan Ramadan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah dengan kita mengingat kematian yang akan selalu mengintai kita dan datangnya tidak pernah dengan pendahuluan. Maka dengan kita mengingat kematian, kita akan punya rasa takut kepada Allah dan akan maksimal dalam beribadah, khususnya di dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan. Ini yang pertama, menghadirkan rasa takut kepada Allah menjadi benteng di dalam diri kita agar kita tidak akan banyak alasan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dan tidak beribadah maksimal di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, agar kita bisa melewati rintangan tersebut, jangan banyak keluar rumah. Makanya kita lihat para ulama-ulama kita pun jarang keluar rumah. Mereka hanya fokus di rumahnya, dari membaca Quran, membuat kajian-kajian kitab, mengundang para jamaah untuk belajar ilmu agama, memperbanyak sholat-sholat sunnah, memperbanyak dzikir, membaca Al-Quran. Dan itu yang dilakukan. Karena di saat kita keluar dari rumah, kita akan melihat mungkin perkara-perkara yang dilarang oleh Allah yang bisa menjadikan sebab pahala puasa kita hilang. Kemudian mungkin nanti akan ada orang-orang yang mengajak kita atau lingkungan kita mengajak kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan bahkan kita di saat keluar menghabiskan waktu sia-sia hanya duduk ngobrol dengan perkara yang mungkin dilarang dalam agama atau perkara yang sia-sia. Oleh karenanya di bulan Ramadan perbanyaklah kita di rumah, fokus dengan ibadah. Apalagi kita hadirkan bahwasanya Ramadan ini tidak setiap bulan kita mendapatinya, setahun sekali. Maka di saat kita mengingat bahwasanya Ramadan ini pun datangnya tidak setiap saat, kita akan maksimal ibadah di bulan Ramadan ini dan kita akan meninggalkan segala sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menjaga agar kita melewati rintangan-rintangan tersebut dengan mudah dengan menghadirkan ini mungkin Ramadan kita yang terakhir.
Mungkin beberapa di antara kita pernah mendengar ada orang di saat kita ajak untuk sholat taraweh dan itu dia mengatakan, maaf sekarang saya pengen fokus dagang aja dulu karena banyak konsumen di malam hari dan saya targetkan nanti di bulan Syawal saya pengen bangun rumah. Ada orang seperti itu karena dia merasa Ramadan yang akan datang mungkin dia masih bisa berpuasa dan akan maksimal ibadahnya ditargetkan di Ramadan yang akan datang, bukan Ramadan saat ini. Pada rezeki yang atur Allah, bukan dari usaha dan ikhtiarnya kita. Usaha ikhtiar sebagai usaha, tapi yang menentukan rezeki semua adalah Allah. Kita melihat ada orang tidak berpuasa, dia di pagi hari bahkan di siang hari dia tidak berpuasa. Kemudian setelah itu kita tanya, kenapa kamu tidak puasa? Lalu dia menjawab, maaf saya sibuk dengan kerja, saya akan fokus mengumpulkan uang karena saya nanti di bulan Syawal ingin bangun rumah. Nah yang seperti inilah, tidak menghadirkan ini Ramadan yang terakhir, maka ini akan menjadikan kita tidak maksimal ibadah di bulan Ramadan dan kita tidak akan bisa melewati rintangan-rintangan tersebut dengan mudah. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita benteng rasa takut kepada Allah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengingat semua apa yang kita lakukan ada tanggung jawabnya di akhirat dan mengingat kematian datang tidak pernah dengan pemberitahuan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk selalu memaksimalkan waktu karena Ramadan belum tentu tahun datang kita akan mendapatinya. Semoga rasa ini bisa kita hadirkan dalam bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.